Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akuntansi. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami, Pak Dian Saputra, dan teman-teman yang sudah mampir dan nonton video kami kali ini. Sebelumnya, ataupun kali ini kami akan membahas tentang materi konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Nah, dalam materi ini saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan tersebut. Nah, ternyata banyak perdebatan tentang teori-teori, praktik, dan prosedur akuntansi yang muncul dari perbedaan dalam asumsi dasar akuntansi. Nah, asumsi dasar akuntansi merupakan landasan untuk merekam transaksi dan penyusunan laporan keuangan sehingga tujuan akuntansi dapat direalisasikan baik secara umum dan kualitatif. Nah, salah satu aspek terpenting dalam organisasi melibatkan bagaimana proses akuntansi itu dalam suatu perusahaan. Nah, ternyata timbul perbedaan persepsi tentang perusahaan dalam memandang ataupun memahami konsep utamanya, yaitu konsep utama seperti konsep kepemilikan dan konsep entitas. Konsep kepemilikan kita tahu bahwa kepemilikan perseorangan, konsep pada perusahaan perseorangan, dan entitas yaitu pada perusahaan bersama. Nah, yang pertama, bagaimana konsep kepemilikan sendiri. Konsep kepemilikan itu terdapat kekuasaan untuk memegang kontrol terhadap perusahaan yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakan untuk tujuan pribadi, dan bertanggung jawab terhadap resiko dan aktivitas perusahaan. Ya, udah dibahas oleh teman kita tentang konsep kepemilikan. Jadi di sini apa sih bedanya konsep kepemilikan dengan konsep entitas? Konsep entitas tuh gini, dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal pada suatu perusahaan atau unit bisnis. Jadi hal yang sangat penting dalam konsep entitas ini adalah keterpisahan antara kekayaan seorang pemegang saham dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang artinya kekayaannya tuh dibedakan gitu ya kan. Terus entitas tuh bisa dibilang sederhananya gini, apabila ada PT nih, misalnya PT Ramayana, terus ada pemegang saham, anggap aja pemegang sahamnya itu Pak Dian dan Pak Ervan. Pak Dian dan Pak Ervan itu nggak bisa dibilang sebagai pemilik dari perusahaan ini, tapi mereka punya hak atas keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Konsep tanggung jawab sosial atau CSR, Corporate Social Responsibility, yang dimaksud dengan CSR itu adalah upaya suatu perusahaan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungannya, ya dengan cara perusahaan berinteraksi. Terus CSR itu disebut juga sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi perusahaan pada karyawannya, bertanggung jawab di atas karyawannya gitu. Jadi contohnya gini, tanggung jawab sosialnya dalam suatu perusahaan pada karyawannya seperti perusahaan itu selain untuk mengejar laba, dia juga bertanggung jawab atas karyawannya, seperti dia tuh memberikan jaminan kesehatan, terus mensejahterakan karyawannya, terus juga seperti pengembangan program sosial seperti bantuan fisik atau bantuan pelayanan, serta beasiswa atau sebagainya juga. Teori ekonomi perusahaan. Konsep kepemilikan dan konsep entitas merupakan bagian dari disiplin ekonomi. Keduanya ini enggak diberi label yang enggak ditunjukkan dan diberi label yang jelas seperti halnya disiplin akuntansi. Kenapa demikian? Karena bagian ini nih ditutupi oleh ekonomi yang memandang bahwa perusahaan dan wira swasta itu memiliki kesatuan yang sama gitu, atau sesuatu yang sama. Nah, jadi mereka pun menyebutkan bahwa keuntungan adalah
imbal hasil bagi perusahaan, dan di sisi lain keuntungan itu merupakan pengembalian dana pada pemilik perusahaan gitu loh. Nah, di sebagian besar ekonomi memandang bahwa kepemilikan adalah penghasilan bersih dari aliran dana pemilik perusahaan. Nah, konsep kepemilikan itu perwujudan dari ideologi kapitalisme klasik tradisional, dan konsep entitas merupakan perwujudan dari ideologi kapitalisme manajerial. Konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan memandang keuntungan perusahaan akan mengakibatkan konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa misal dalam memandang penanganan kepentingan individual, dividen, pajak perusahaan gitu loh. Jadi timbulnya cara memandang atau memahami dari sisi konsep kepemilikan dan dari sisi konsep entitas. Nah, contohnya aja nih, orang yang menganut konsep entitas itu akan mencatat biaya dividen atas saham preferen. Mereka memandang bahwa pemegang saham preferen itu berada di luar kelompok kepemilikan, tapi satu kategori dengan pemegang obligasi. Nah, jadi orang yang menganut konsep kepemilikan tidak memandang demikian, malah konsep kepemilikan mengambil sudut pandang yang berbeda, yang berada pada ujung kontinum kepemilikan atau yang berada dalam kategori-kategori kepemilikan. Beberapa hipotesis keberlakuan untuk konsep yang berbeda. Namun sebelum masuk kita ke materi, kita perlu tahu alasan terjadinya perbedaan persepsi. Persepsi umumnya bergantung pada besarnya asumsi yang dibawa oleh seorang individu pada kesempatan khusus. Makna dan signifikasi yang kita tentukan pada seseorang dan suatu kejadian bergantung pada makna signifikasi yang kita bangun menjadi kerangka referensi melalui pengalaman masa lalu. Setiap individu dalam masyarakat yang kompleks dipengaruhi oleh banyak kelompok di mana ia menjadi anggotanya. Geografi, agama, pendidikan, teman sebaya, dan keanggotaan kelompok sosial ekonomi memberikan pengaruh dalam hal norma, kelompok, dan standar sikap yang harus dipelajari. Dan banyak dari sikap ini yang berhubungan dengan situasi kerja dan masyarakat industri. Sehingga tidak dikatakan bahwa setiap individu akan mengambil dan menginternalisasi seluruh nilai ekonomi, seluruh nilai kelompok sosial di mana ia berada. Tetapi nilai tersebut akan terus berpengaruh terhadap orang tersebut jika ia terlibat secara psikologis. Dalam beberapa kasus, sikap seseorang telah terbentuk bukan oleh keanggotaan dalam kelompok referensi, karena mereka bercita-cita menjadi anggota kelompok tersebut sehingga mengadopsi sudut pandangnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena persepsi dan konsep ini merupakan definisi derivatif dari sikap melalui angka referensi nilai. Dan sikap ini pada gilirannya merupakan fungsi dari banyak hal. Fungsi banyak hal ini yaitu lingkungan sosial dan sejarah sosial. Selanjutnya harus dinyatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya menyadari. Kemudian, beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Pendapat hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dengan jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas substansial. Di sini diakui bahwa sebagian besar praktik akuntan publik didasarkan pada kepemilikan, dan mereka yang membahas hal ini sepertinya setuju bahwa merupakan hasil dari
sudut pandang mereka terhadap membahas hal ini seperti setuju bahwa ini merupakan hasil mereka terhadap sudut pandang pemegang saham ketika mereka melakukan audit terhadap banyak perusahaan. Bagi sebagian besar, akuntan publik berfungsi utama. Sistem akuntansi telah mencerminkan kepentingan pemegang saham. Dapat dipastikan bahwa sebagian besar kepemilikan tunggal atau anggota persekutuan dan direktur maupun pemegang saham dari perusahaan kecil melihat perusahaan dengan sudut pandang kepemilikan. Hal ini sulit bagi banyak orang untuk memisahkan bisnis mereka dengan kepentingan pribadi. Semuanya dianggap sebagai hak milik dan cenderung disalurkan dalam suatu jaringan kekayaan. Sehingga mereka yang menganut konsep telah memahami perusahaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemilik tunggal, sekumpulan partner, dan sejumlah pemegang saham. Aset perusahaan dilihat sebagai kepemilikan dari orang-orang tersebut, dan kewajiban hutang perusahaan sebagai kewajiban mereka. Bisnis semata-mata merupakan pemisahan bagian kepentingan keuangan pemilik yang dicatat secara terpisah karena sesuai dengan atau dibutuhkannya untuk berbagai alasan. Pemilik proprietor adalah pusat dari seluruh kepentingan di sepanjang waktu dan sudut pandang mereka tercermin dalam catatan akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis yang berkaitan dengan konsep entitas. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan konsep kepemilikan dan konsep entitas. Nah, konsep kepemilikan menekankan kepada kepentingan kelompok dalam perusahaan dan asetnya, sedangkan konsep entitas menekankan kepada perusahaan itu sendiri, kepada aset dan kapasitasnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hipotesis yang berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan menganut konsep entitas. Mereka memandang aset dan kewajiban sebagai milik dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ketika keuntungan diperoleh oleh entitas tersebut, keuntungan tersebut juga menjadi milik entitas yang akan diserahkan kepada pemegang saham hanya jika dividen diumumkan. Baiklah, di sini saya akan membahas teori akuntansi dana. Sebelum kita membahasnya, kita harus mengetahui apa itu teori akuntansi dana dan siapa yang pertama kali mengembang teori tersebut. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vater pada tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu, ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahannya ialah perusahaan perorangan atau perusahaan pribadi kurang menguntungkan dengan perusahaan yang dimiliki publik atau perseroan terbatas. Dia merancang bahwa teori ini dijadikan sebagai ekspresi dari cara seseorang memahami perusahaan, walaupun sebagian besar orang menganggap teori dana sebagai pengembangan dari teori entitas. Akuntansi dana melaporkan penggunaan dari dana dan memandang dana tersebut ketika aliran masuknya meningkat setelah dikurangi dengan pembelanjaan. Meskipun demikian, Vater memandang teori dana yang ditetuskannya sebagai impersonal, yang artinya tidak berkaitan dengan seseorang dan netral. Dan untuk mencapai tujuannya, ia memasukkan banyak perincian dalam pernyataan keuangannya, sehingga pembaca dapat menghitung angka keuntungan yang memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi mereka sendiri. Bagaimanakah persamaan akuntansi dana tersebut? Persamaan akuntansi dana tersebut ialah aset sama dengan pembatasan aset, yang dimana persamaan akuntansi ini didefinisikan dalam istilah aset, sedangkan
penggunaan aset ini adalah tentang kewajiban merupakan suatu pembatasan ekonomi suatu hukum terhadap penggunaan aset. Jadi kesimpulannya, akuntansi dana merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan organisasi nirlaba yang memisahkan dana menurut peruntukannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara penggunaan dan penerimaan dana. Bella, di sini saya akan coba menjelaskan tentang penghapusan faktor-faktor. Gagasan teori ini berasumsi bahwa teori entitas maupun teori kepemilikan mencapai kesepakatan atas penggunaan dari beberapa item dalam pelaporan keuangan, dan keduanya sepakat dengan cara menghitung setiap item yang ada dalam laporan keuangan tersebut, dan dapat dikatakan bahwa persetujuan tersebut tidak mungkin ada pada item tertentu. Oleh karena itu, dalam persiapan laporan keuangan ini secara netral tidak mungkin bisa dipraktikkan. Konsep entitas menekankan pada perusahaan itu sendiri yang ada pada aset dan kapasitasnya. Konsep kepemilikan menekankan pada kepentingan kelompok kepemilikan dalam perusahaan dan asetnya. Bagi teoretikus entitas ini, keuntungan yang diperoleh pada periode tertentu dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum yang dalam mata uang asing. Ketika tidak ada kapasitas transaksi selama periode tersebut, maka yang dapat didistribusikan oleh perusahaan itu kepada penerima manfaat tanpa mengganggu kapasitas operasional perusahaan. Sedangkan bagi teoretikus kepemilikan, keuntungan perusahaan didefinisikan sebagai jumlah maksimum ketika tidak ada transaksi biaya modal selama periode tersebut. Ini merupakan dua maksimum ketika tidak ada transaksi biaya modal selama periode tersebut. Ketika harga dan nilai berubah, akuntansi yang berbeda dapat dihasilkan oleh konsep yang berbeda antara yang dianut oleh teoretikus entitas dan teoretikus kepemilikan. Sebagaimana yang dikatakan Hendrickson, bagi orang yang menganut sudut pandang entitas, aset mencerminkan hak perusahaan untuk menerima barang dan jasa khusus atau keuntungan yang lainnya, dan evaluasi aset ini dapat mempengaruhi nilai keuntungan diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, bagi yang menganut sudut pandang entitas, akan melihat dari sisi pergerakan total dalam nilai pasar sekarang dari aset operasi sebagai modal. Jadi, laporan menurut ide teori dana ini tidak dapat menangani perhitungan keuntungan dan kerugian ketika harga naik turun. Tidak hanya orang-orang yang menganut konsep entitas dan kepemilikan mempunyai persepsi yang berbeda, mereka juga mempunyai persepsi yang berbeda dalam hal kepemilikan. Setelah tadi dijelaskan mengenai penghapusan faktor-faktor, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori komando. Di dalam teori komando ada yang disebut dengan rantai komando yang menjelaskan bahwa garis wewenang di dalam organisasi itu tidak pernah terputus. Jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu saling berhubungan. Teori komando juga menjelaskan tanggung jawab masing-masing orang di dalam organisasi dan menjelaskan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Contohnya, seorang staf divisi keuangan bertanggung jawab terhadap manajer keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab terhadap direktur keuangan, dan begitu seterusnya. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang kenapa sih si bawahan ini menuruti perkataan atasannya, mau disuruh-suruh sama atasannya. Karena secara tidak sadar si bawahan ini mengakui bahwa si atasan ini memiliki wewenang terhadap dia. Dan ternyata di dalam teori komando ini dibahas bahwa benar si manajer atau atasan memiliki wewenang, tapi wewenang mereka ini harus sesuai dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Istilahnya harus seimbang. Jika seorang manajer memiliki wewenang yang lebih besar daripada tanggung jawabnya, ini akan berakibat ceroboh. Yang ada orang nggak akan tahu siapa pemimpinnya, apa spesifikasi pekerjaannya, seperti itu. Contohnya seorang manajer pemasaran memiliki wewenang terhadap divisi lain seperti divisi keuangan, seperti itu. Yang ada nanti si manajer pemasaran ini suka-sukanya menyuruh divisi keuangan gitu. Jadi terus si divisi keuangan ini bingung gitu, yang mana yang mau didengarkan, yang mana pemimpinnya, seperti itu.
Sebaliknya, jika seorang manajer memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari wewenangnya, ini juga tidak akan baik, membuat si manajer kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, dan juga hasil yang dicapai pun tidak akan maksimal, tujuan pun tidak akan tercapai. Saya gambarkan seperti kehidupan seorang istri misalnya. Dia berstatus sebagai istri, tapi dia tidak memiliki wewenang dalam mengatur keuangan, dalam menggunakan uang. Apa-apa semua harus keputusan suaminya. Sementara dia memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya, terhadap kebutuhan di rumah, seperti itu, harus memasakkan makanan anaknya. Nah, suatu ketika dia kehabisan bahan makanan di rumah, sementara suaminya bekerja, menunggu-nunggu keputusan suaminya itu, yang ada anaknya kelaparan, seperti itu. Jadi semuanya itu ada porsinya. Wewenang harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, di dalam teori komando, konsep kepemilikan dan konsep entitas itu tidak menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian itu adalah pemimpinnya, seorang pemimpin yang memiliki wewenang dan terhadap pengendalian ekonomi dan pengendalian sumber dayanya, seperti itu. Nah, itu tadi penyampaian materi tentang konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Semoga video kami kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.